Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu. Perkenalkan, nama saya Fidah dan rekan saya Syifa Riko. Kami di sini mau mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas kami mengenai eh, karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pertama-tama, boleh kami tahu nama ibu siapa? Nama saya Deli. Ini kita mulai Nama, wawancaranya ya, Ibu. iya, iya. Oke, Ibu. Lanjut ke pertanyaannya ya. Ya izin, bagaimana perasaan Ibu ketika pertama kali mengetahui bahwa anak Ibu itu merupakan anak berkebutuhan khusus? Eh, Pastinya sedih ya, bingung. Eh, Ya umum lah orang tua ABK pasti ngerasain awal-awalnya kayak gini. Bingung kayak gitu, maksudnya karena kan Denasnya anak kedua, terus apa dilihat dari pengalaman ngurus kakaknya gitu kan, eh, yang baru tahunya tuh kok pas umur 8 bulan itu kalau kakaknya udah mulai ada kata, banyak kata lah yang keluar gitu. Kalau ini kok cuman aja gitu semuanya gitu. Mau makan, mau apa gitu semuanya disebut sama dia gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ibu. Iya. Kalau boleh tahu, langkah apa yang Ibu ambil untuk menangani perkembangan anak Ibu sekarang ini? Eh, Waktu umur-umur masuk awal-awal mas apa yang harusnya masuk sekolah gitu kan, umur-umur sekitar 5 tahun ke atas gitu, itu bingung mau sekolahin di mana gitu kan. Nah, setiap saya jalan jalan kemana gitu, yang saya pasti ngeliat-ngeliat sekolah-sekolah gitu kan, yang kayaknya sih di hati kayaknya pengennya kayaknya harusnya emang harus SLB kayaknya nih anakku nih sekolahnya gitu. Dan ya uh, alhamdulillah tuh ngeliat-ngeliat plang gitu kan, ngeliat plang oh SLB gitu kan. Terus di minggu berikutnya coba jalan-jalan nelusurin itu ada di mana sih SLB itu gitu. Ya, dan alhamdulillah uh, dapet gitu, SLB, namanya SLB Sumber Budi ya. Itu Denas masuk di situ itu bukan di tahun ajaran baru tapi di pertengahan semester tahun 2010 gitu. Hmm. Sekarang Dinas kuliah, Ibu. Iya, kuliah. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Eh, apa kesulitan terbesar yang Ibu hadapi sebagai orang tua dalam membesarkan anak dengan kebutuhan khusus? Ya waktu tahu apa yang dia mau ya kayak semuanya disebutnya A gitu kan, sampai uh, apa namanya, jadi kayak emosi gitu. Nah pas ketemu sekolah, jadi apa anak saya sekolah itu, jadi saya ikut belajar gitu. uh, Denasnya bisa bisa dia bisa mengolah emosi, saya juga bisa mengolah emosi dan sama-sama belajar. Lanjut ya, Ibu. Eh, Ya, Gimana sih cara Ibu tuh bisa mengontrol emosi selama menghadapi anak Ibu? ya itu kalau jadi gini, kalau saya nggak paham nih apa yang dia mau, kayak kan kayak dia kan ngucapnya kan kurang jelas gitu kan, terus kita ngomong juga dia nggak denger gitu kan.
Akhirnya pilihan pakai pakai tulisan, pakai ditunjuk ini misalnya kayak uh, apa ya, kayak misalnya kayak lantai licin nih, dia nggak bisa diem kan, larian gitu kan. Jadi kita kita iniin kita ambil denasnya gitu, kita cobain gitu di lantainya itu, kakinya itu nih, ini licin, yang ini enggak. Ini kalau kamu lari di sini nih, ini nggak bahaya. Kalau di sini kamu untuk jalan aja kamu hati-hati, apalagi lari, kamu bisa kepleset. Pokoknya saya kasih tahu tuh nanti kamu bisa kepalanya pusing kalau kamu kejedot gitu. Pokoknya kayak gitu deh. Dikasih tahu uh, kenyataannya nih begini nih gitu. Jadi dikasih tahu sebab akibatnya. Di kuliahnya itu ada dosen khusus untuk mengajar anak ABK nggak, Bu? Kalau di kalau di fakultasnya itu nggak ada. Oh, berarti itu nyampur umum, reguler. Iya. Bagaimana cara Janas itu memahami materi perkuliahannya, sedangkan tidak ada dosen khusus untuk anak ABK. Iya, jadi kayak uh, apa sama dia direkam itu. Jadi Uh, kayak memakai tulisan gitu ya di PowerPoint. ya Oh. kayak gitu. Tapi Hmm. dia kalau nggak paham dia nanya sama kawannya biar untuk dia biar lebih jelas. Lanjut ya Ibu ke pertanyaan selanjutnya. Eh, Apakah ada kebijakan atau program pemerintah yang menurut Ibu sebagai orang tua perlu ditingkatkan untuk mendukung anak berkebutuhan khusus? Iya sih kayak uh, Hmm. apa ya? Yang pertama sih sekolah ya, sekolah Hmm. sekolah sekolah khusus itu uh, ditambah lah gitu kan. Terus gedungnya gedungnya juga ada gitu, jangan numpang gitu kan. Nah, terus gurunya juga khusus gitu kan dari PLB gitu kan. Jadi biar biar sejalan gitu ya, biar Iya. masuk karena kan anak berkebutuhan khusus juga kan butuh butuh pendidikan di sekolah gitu selain di rumah gitu kan. Biar dia punya biar dia bisa mandiri dan bisa dia punya cita-cita dan bisa tercapai cita-citanya kayak gitu. Hmm. Ibu mau nanya terakhir, apa harapan Ibu untuk anak Ibu dalam perkembangannya di masa depan? Untuk kedepannya, Ya untuk kedepannya sih ya yang pertama sih mandiri ya. Terus dia dia tahu apa yang dia jalanin gitu kan. Dia tahu nih bagaimana nih biar uh, masa depannya cerah gitu kan. Uh, terus apa namanya dia saya pokoknya saya ajarin kayak gitu deh karena saya ini kan nih kalau kalau orang pintar itu kita akan mudah dapat kerjaan gitu dan pintar itu nggak bisa kalau males gitu kan. selama. Jadi pintar itu usaha usaha lah gimana caranya untuk pintar kayak gitu. Baik Ibu, sesi pertanyaannya udah selesai. Terima kasih atas Oh, waktu Ibu yang diberikan untuk wawancara ini. Informasi yang Ibu berikan itu benar-benar sangat berharga buat kami. Sebagai informasi yang iya. kita belum tahu nih, Ibu ngasih tahu ke kita. Kita bisa ngasih tahu ke orang lain lagi nanti gimana cara merangkul anak berkebutuhan khusus. Beri aku kesempatan